Oke, kita akan segera membahas hal ini sesuai dengan judul kita ya. Ini menanti taji, waduh, dari Dewan Pengawas KPK ya. Ketegasan Dewan Pengawas KPK ini memang patut untuk diuji lah, kurang lebih seperti itu. Ya, karena kan kalau kita lihat kan KPK dan Polri juga sering lempar nih soalnya nih. Jadi ya Polri bilang kata ini layak masih kok di KPK kok. Iya, gitu kan. Oke, di studio sudah hadir Bang Edi Hasibuan dari Lemkapi. Selamat pagi, Bang Edi. Bang. Beliau juga pernah juga di Kompolnas beberapa waktu lalu, dan melalui sambungan Zoom ada juga Bang Novel Baswedan, mantan penyidik senior di KPK. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Novel. Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam Mas Arifaldi, Mbak Maria. Terima kasih atas waktunya. Saya ke Bang Novel dulu ya, Bang Edi ya. Bang Novel, komentar dong Bang terkait dengan kejadian yang cukup menyita perhatian publik ya. Iya. Begini ya, kalau pandangan saya, kalau terkait dengan masalah SDM-an KPK ini, memang sebenarnya masalah internal KPK. Cuman begini, di KPK itu dibuat peraturan yang rigid soal SDM, tujuannya agar pegawai KPK itu bisa terlindungi dalam hal bekerja. Jangan sampai dia terintervensi dan semaksimal mungkin bisa bekerja dengan independen dan mandiri serta profesional. Ketika dia kemudian bisa dikerjai atau disasar dengan cara diberhentikan sepihak, dipindahkan dengan cara yang semena-mena dan lain-lain, maka tidak mungkin terjadi kondisi ideal yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu peraturan itu dibuat dengan sedemikian rupa. Dulu ada PP 63 ya 2005, dan saya pikir PP itu yang dikatakan tidak berlaku lagi, itu saya nggak percaya ya, karena sampai sekarang, sampai hari ini PP 63 2005 itu masih digunakan oleh KPK untuk penggajian pegawai KPK. Jadi nggak mungkin juga peraturan itu dipakai sepotong-sepotong ya. Yang berikutnya adalah kebiasaan dari Polri itu setiap tahun dibuat surat tugas. Itu dari zaman dulu. Waktu saya masih di KPK pun seperti itulah kebiasaannya. Sehingga dibuatlah dalam peraturan Perkom ya, peraturan KPK nomor 1 2022, itu tiap tahun ada seperti perpanjangan begitu kurang lebih. Oleh karena itu ketika Kapolri memberikan surat perpanjangan tugas SPT, perpanjangan surat tugas ya di tanggal 29, terus kemudian pihak KPK mengatakan ada masa tugas itu berakhir untuk Brigjen Endar, saya kira ini nggak benar gitu. Karena ketika tanggal 29 sudah diberikan, maka tanggal 31 itu menjadi tidak lagi relevan gitu ya. Tanggal 31 Maret itu relevan apabila tidak ada surat tugas. Dan kemudian bagaimana mungkin dari KPK itu pimpinannya melakukan rapat dan kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang dan kemudian mengambil kesimpulan masa tugasnya berakhir. Padahal rapat itu dilakukan sebelum tanggal 31 Maret, sebelum masa tugasnya berakhir. Jadi pertanyaannya adalah mau mengikuti keputusan pimpinan atau mengikuti peraturan. Masa iya pimpinan KPK kemudian rapat dan mengambil keputusan yang kemudian melanggar peraturan perundang-undangan? Saya kira kebijakan apapun pimpinan KPK tetap harus mengikuti kaidah perundang-undangan. Sehingga yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa mengikuti peraturan perundang-undangan itu sudah tepat ya. Cuman isu yang paling penting saya tadi ingin sedikit memberikan pandangan berbeda dari apa yang disampaikan TV One tadi, bahwa ini adalah kaitan dengan masalah Formula E. Pandangan saya itu bukan itu poin utamanya. Kalau kasus Formula E sejak setahun lalu diupayakan untuk dipaksakan atau untuk mengkriminalisasi. Tapi di KPK kan tentu tidak mudah, tidak serta-merta mengikuti. Kita lihat di kasus yang belakangan ini tadi yang dikatakan soal kebocoran dokumen. Kebocoran dokumen ini dokumen rahasia penyelidikan tentang hasil proses penyelidikan, dan bocornya kepada pihak berperkara. Kepada siapa itu? Dugaan kuat adalah Firly Bahuri yang terlibat di situ. Oleh karena itu ini ada fraud, ini ada masalah serius, dan orang yang paling tahu di situ tentunya Brigjen Endar. Sehingga saya meyakini ini upaya untuk memulangkan yang bersangkutan karena kasus itu. Ya. Itu yang perlu kita jangan sampai kemudian kita terkacaukan arah gitu ya dari apa menjadi motif. Seperti itu, Mas. Apapun itu intinya kan ya, kalaupun dikatakan pelanggaran, kalau tadi kan Anda mengatakan istilahnya kan kebocoran kan. Nah, ya, tentu kan harus segera ditindak biar ini tidak jadi bola liar di masyarakat gitu loh. Nah, apa yang harus dilakukan saat ini begitu loh? Terkait juga dengan Pak Firly Bahuri, terkait juga dengan Brigjen Endarnya juga gitu. Iya. Jadi terkait dengan masalah Brigjen Endar, masalah kepegawaian,
ketika pimpinan KPK melanggar peraturan perundang-undangan atau bertindak arogan sewenang-wenang, maka posisinya adalah Dewan Pengawas. Maka ini ujian bagi Dewan Pengawas, apakah Dewan Pengawas akan bekerja dengan benar atau tidak. Terkait dengan dugaan fraud yang terkait kebocoran dokumen. Jangan dianggap kebocoran dokumen biasa ya, kasus Robin pun kan kebocoran dokumen. Tapi dia bocorkan dokumen dengan imbalan atau dengan upaya memeras. Ini harus dilihat atau bisa dilihat sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan, dan itu kejahatan gitu ya. Ketika melihat dari perspektif itu, maka kita harus ingat ada pasal 108 ayat 3 KUHP yang mengatakan bahwa pegawai negeri yang dalam bekerja mengetahui ada dugaan kejahatan, maka dia wajib untuk melapor. Dalam konteks ini, maka semua pihak yang mengetahui itu maka wajib melapor, dan yang tahu banyak karena itu proses penggeledahan dan beberapa bukti bisa dikonfirmasi. Maka dan beberapa media investigasi pun sudah menjelaskan itu, di media sosial juga banyak. Artinya masyarakat sudah banyak tahu gitu. Terus apakah kita mau biarkan? Kalau permasalahannya itu di level pegawai itu masih mending ya. Ini level pimpinan, level ketua, dan kemudian dugaannya fraud. Kita mau pakai apa lagi? Mau percaya apa lagi? Ini masalahnya serius sekali. Oke. Iya, kita memang sedang menunggu bagaimana nanti keputusan dari Dewas begitu ya Mas Edi ya. Tapi mungkin tidak sih kemudian kalau tadi dirapatkan tanggal 31 sedangkan tanggal 29 sudah ada surat begitu. Mungkin belum ada koordinasi Anda melihat antara KPK dan juga Polri atau padahal kan sama-sama polisi ya. Maksudnya pernah jadi polisi dan sekarang masih polisi. Ya, sebetulnya memang kita sayangkan juga ya. Kenapa demikian? Karena memang ya betul tadi disampaikan Pak Novel bahwasanya Kapolri sendiri sudah mengirimkan surat 29. Iya. Tapi 31 memang masih ada sebetulnya ya. Seharusnya itu harus menjadi pertimbangan untuk pimpinan KPK untuk memperpanjang agar Endar tetap ada di sana ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat kemarin memang rasanya agak aneh apabila misalnya dalam waktu bersamaan ada deputinya penindakan KPK juga yang menjadi kekuatan KPK itu. Betul. Juga Pak Karyoto Pak Karyoto ya, yang saat ini menjabat Kapolda Metro. Kemudian juga dalam waktu bersamaan juga Endar juga ini akan melemahkan KPK sebetulnya. Karena kan direktoratnya kan direktorat yang sensitif. Iya. Sejauh itu ini ada indikasi pelemahan KPK? Saya kira kalau memang dengan adanya pengiriman tidak memperpanjang, saya kira ini otomatis akan melemahkan KPK ya. Kenapa demikian? Ini adalah merupakan kekuatan daripada KPK ya. Satu adalah deputi penindakan, satu adalah direktur penyidikannya. Saya kira ini tidak dan ini akibat daripada ini bisa menimbulkan persepsi yang liar di tengah masyarakat ya. Seolah-olah ada yang yang mau dilakukan ya. Artinya mungkin ya kita tidak tahu ada urusan apa kira-kira. Tapi ini memang urusan KPK, internal KPK, tetapi ini sangat, kalau menurut saya kurang biasa terjadi, sehingga saya kira kemarin jika Endar melapor kepada Dewan Pengawas KPK, saya kira itu sudah tepat ya, dan mudah-mudahan nanti akan dilihat apakah memang misalnya pengembalian daripada mereka itu sudah sesuai dengan aturan, atau mungkin ada juga motif lain atau gimana, kita tidak tahu ya. Nah, kalau bicara motif nih Bang Edi melihatnya ini jadi institusi Polri jadi diseret-seret nggak sih ke permasalahan ini? Apalagi kalau bicara motifnya mungkin salah satu kasus misalnya. Atau kalau Bang Novel tadi, saya tidak mau melihatannya dari kasusnya saya, tapi tugas dan juga undang-undang yang harusnya dijalankan oleh Ketua KPK, oleh Direktur, artinya tidak boleh ada pelanggaran etik dan lain sebagainya. Anda melihatnya Polri ini diseret-seret juga nggak sih? Tentu ini kan tidak baik untuk Polri ya. Kenapa demikian? Karena memang ini apalagi yang terjadi sekarang adalah Ketua KPK adalah Polri, kemudian Kapolri juga sudah memberikan suatu rekomendasi usulan untuk perpanjangan. Kemudian kita tahu bahwasannya kan selama ini kan deputi penindakan KPK Pak Karyoto juga saya kira cukup bagus selama ini ya, dan mereka juga kalau kita lihat cukup profesional, dan selama ini kalau kita lihat susah untuk diintervensi ya. Termasuk juga Endar ya, saya kira selama ini cukup juga baik ya, cukup bagus di sana. Kemudian kalau menurut pandangan kami sangat layak untuk diperpanjang ya. Tapi kalau bicara mengenai motif kan tadi kalau Bang Novel kan katakan tidak
mau melihat kasus yang ditangani oleh Brigjen Endar, tapi melihat tadi bagaimana kemudian internal SOP, SDM dan segala macamnya. Tapi kalau menurut Anda Bang Edi, apa sih sebenarnya alasan kemudian pengembalian dari Brigjen Endar kepada Polri? Tapi usai jeda ya, sesaat lagi. Ya, diskusi kita tadi menarik, kita lanjutkan Bang Edi. Jadi kalau bukan karena prestasi, tadi sampaikan prestasinya bagus kok Brigjen Endar. Jadi karena apa kalau begitu dikembalikan? Kalau saya lihat ya, ini kan memang apa ya, saat ini banyak sekali sorotan terhadap ada penarikan ini ya. Lebih kepada kalau menurut pandangan kami adalah sangat politis ya. Sangat politis ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kalau lihat daripada Endar cukup layak untuk diperpanjang ya. Menurut pandangan kita ya. Karena kenapa? Karena ini kan masyarakat kan bisa nilai juga hasil kerja Endar juga selama ini ya. Termasuk juga tadi Deputi apa juga Pak Karyoto ya. Selama ini yang dikenal adalah Deputi dan juga Endar ini adalah orang yang susah untuk dipengaruhi, untuk diintervensi di KPK ya. Sehingga mereka selama ini siapapun juga, termasuk pada level pimpinan, tidak bisa mempengaruhi mereka. Soal sulit diintervensi itu memang sepertinya benar gitu, karena TV One kan mewawancarai secara eksklusif tuh Pak Brigjen Paul Endar. Ya dia menjelaskan kok misal aja salah satu kasus Formula E misalnya. Itu memang saya sudah beberapa kali ya gitu ya, udah beberapa kali bahkan sampai 9 kali katanya seperti itu diminta melaporkan progres kasusnya. Nah artinya kalau misalnya sampai 9 kali gitu loh, ini memang syarat akan kepentingan politis. Iya. Menurut Anda? Ya, saya kira kan gini ya, penyidik ya tidak boleh misalnya dipengaruhi, kemudian diintervensi ya. Siapapun juga. Termasuk juga di kepolisian juga demikian ya. Tidak boleh dilakukan intervensi kepada mereka. Karena apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan, apa yang menjadi bukti, itulah yang menjadi dasar mereka. Mau digelar berapa kali juga kalau memang tidak ada cukup bukti, itu tidak bisa diproses, tidak bisa dinaikkan. Tapi kok sampai dipanggil ke 9 kali gitu maksudnya? Ya, tidak tahu. Alasan apa? Mengapa kemudian dipaksakan sedemikian rupa? Saya kira makanya tadi saya bilang ini agak politis juga ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya dilaporkan kepada Dewas tadi ya, ini akan terungkap apa sebetulnya motif daripada pemerintah ini. Saya ke Bang Novel. Bang Novel, tadi Anda sempat juga concern ya Bang Novel ya, terkait juga dengan kode etik ataupun juga fungsi tugas, baik itu jajaran komisioner maupun juga jajaran penyidiknya begitu ya. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan soal kebocoran misalnya, kan sebetulnya gampang saja buat Dewan Pengawas segera bertindak, melakukan sidang dan segera putuskan begitu loh Bang Novel. Ya. Memang Dewan Pengawas kita ini, Dewan Pengawas KPK ini sering terlambat. Banyak hal-hal penting yang harusnya dilihat sebagai hal serius, tapi kemudian cenderung seperti dibiarkan. Ya, contoh-contoh ketika kita melihat bahwa banyak baliho yang bertebaran, ya tentunya baliho kan harganya mahal tuh ya, berapa ratus juta gitu ya, oleh Firly Bahuri, dan kemudian tidak diusut dengan jelas gitu. Kan dugaannya justru itu dari pihak berperkara, kan gawat sekali kalau seperti itu. Nah, seperti itulah saya melihat Dewan Pengawas ini sering terlambat. Saya nggak tahu sebabnya apa. Nah, di kasus ini seharusnya mereka melihat sebagai hal yang serius. Saya ingin tadi menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bang Edi bahwa ini bukan Endar yang layak untuk diperpanjang, tapi dia tidak ada alasan untuk diberhentikan gitu loh. Jadi berprestasinya pun, seandainya dia BPC saja pun nggak terlalu berprestasi seandainya ya, dia tidak bisa terus kemudian diberhentikan dengan semena-mena. Ini yang poin penting yang saya mau lihat. Dan kemudian apalagi ketika ternyata ada dugaan dia mengetahui banyak terkait dengan masalah fraud yang berhubungan dengan kebocoran dokumen tadi. Saya lebih suka mengatakan ini bukan kebocoran dokumen, tapi ada upaya menghalang-halangi suatu proses perkara yang sedang berjalan. Ini hal yang sangat serius ya. Dan ketika mengetahui itu, dan kemudian dia mau dikembalikan, maka ini kan masalah skandal. Saya katakan ini masalah serius, skandal bahkan. Nah, oleh karena itu, saya lebih melihat Dewan Pengawas ketika memeriksa terkait dengan masalah kebocoran dokumen ini, dia tidak hanya memeriksa saja, tapi dia harus juga ikut melaporkan. Karena setiap orang yang kemudian mengetahui, setiap orang dalam ini adalah pegawai negeri ya, yang tentunya Dewan Pengawas juga dibayar oleh negara, dia juga masuk kualifikasi pegawai negeri, maka dia juga harus melaporkan ke penegak hukum terkait dengan adanya praktek dugaan kejahatan ini. Sehingga kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir kemudian orang akan semakin berani berbuat ya, di KPK terutama. Kalau kemudian ini dilaporkan, harapannya
ini bisa diusut tuntas, siapapun yang terlibat diusut dan kemudian diberikan sanksi yang setimpal. Karena ini masalah yang sangat serius. Apabila diberikan analogi begini, di KPK pimpinan inilah yang mengarahkan soal penanganan perkara dan kemudian dia juga yang diduga justru malah berupaya menghalang-halangi. Ini kan apa ya? Kalau korupsi kuadrat gitu ya, seperti pengkhianatan. Jadi masalahnya sangat serius. Apalagi kemudian pihak yang mengetahui fakta itu kemudian diupayakan untuk disingkirkan, sehingga saya melihat itu masalah yang yang harus kita cermati dan tentunya kita semua untuk mendorong agar perkara ini diusut tuntas. Begitu Mas Fadil. Bang Novel, tadi kalau disampaikan harusnya Dewas nanti juga melaporkan kalau memang ada indikasi tindakan kejahatan di sana. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Dewas kalau melihat kasus ini harus bisa disidangkan langsung, keputusannya cepat? Apa yang mungkin sanksi-sanksi yang bisa dihadirkan sanksinya oleh kayak Dewas? apa ya gitu ya? Ya, jadi Dewan Pengawas itu tidak tiba-tiba kemudian menyidangkan. Dia punya tim untuk memeriksa terlebih dahulu. Dan saya kira yang mengetahui fakta itu adalah para penyidik, para penyelidik yang ikut dalam penggeledahan di Kementerian ESDM. Mereka dengan mudahnya kok panggil mereka, konfirmasi, lihat dokumennya, lihat prosesnya, lihat dokumentasinya. Di situ akan terlihat semua dan sangat jelas dan buktinya konkret, valid. Artinya kalau kemudian Dewan Pengawasnya kemudian masih bilang dia belum pelajari, dia nggak tahu dan lain-lain, ini sebetulnya mau mengawasi apa enggak gitu aja sebetulnya. Ini bukan hal yang sulit berarti ya seharusnya. Enggak sulit. Mudah sekali. Apalagi beliau terbiasa menangani perkara. Mudah sekali. Iya. Kita akan tunggulah nanti bagaimana kemudian respon dari Dewas menindaki kasus ini ya Bang Novel. Terima kasih banyak Bang Novel, sudah berkenan terima kasih hadir di atas Apa Kabar waktu Anda Indonesia pagi Pagi. Terima kasih. Bang Edi, terima kasih Bang. Terima kasih. Waktu Anda pagi ini Bang.